Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak masuk perangkap pas pasar London baru aja buka? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu strategi buat menaklukkan salah satu momen trading paling liar ini dan mengubahnya jadi peluang emas. Jadi, begini rencana permainan kita. Kita mulai dengan ngenalin dulu apa itu zona mematikan London. Terus kita lihat gimana sesi Asia sebenarnya lagi nyiapin panggungnya. Baru deh kita masuk ke panduan 3 langkah buat membalikan keadaan. Dan terakhir, kita belajar cara milih peluang yang paling bagus. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita harus kenali dulu musuhnya. Apa sih yang bikin periode antara jam 2 sampai jam 4 sore WIB itu bahaya banget dan kenapa banyak banget trader retail yang malah boncos di jam-jam ini? Nah, sumber kami menyebut pembukaan pasar London ini zona mematikan, karena disinilah para pemain kakap, bank-bank besar Eropa mulai masuk pasar. Akibatnya, likuiditas tiba-tiba membludak dan mereka mulai agresif berburu stop loss. Jadi bayangin deh, kepribadian pasar itu berubah 180 derajat. Sesi Asia yang adem ayem, yang harganya cuma bolak-balik di situ aja, tiba-tiba jadi panggung buat pergerakan yang super eksplosif pas London masuk. Dari ketenangan jadi kekacauan, tapi justru disinilah letak peluangnya. Sekarang kita mundur sedikit ke sesi Asia. Mungkin kelihatannya sepi ya, tapi jangan salah, disinilah jebakannya justru lagi dipasang. Periode yang paling penting buat kita pantau itu antara jam 8 sampai jam 11 pagi WIB. Di waktu inilah pasar seolah-olah lagi ngegambar sebuah kotak, nentuin level tertinggi dan terendahnya. Dan kotak inilah yang bakal jadi kunci strategi kita. Nah, ini poin kuncinya. Titik tertinggi dan terendah sesi Asia itu bukan cuma garis teknikal biasa. Level-level itu adalah target. Target buat siapa? Ya buat smart money, para bankir dan institusi besar yang masuk pas pasar London dibuka. Mereka tahu persis di mana harus mencari mangsa. Oke, sekarang kita masuk ke strategi utamanya. Kita bisa sederhanakan metode dari sumber ini jadi panduan 3 langkah yang gampang banget buat diikuti dan diulang-ulang. Ini dia konsep intinya. Urutannya hampir selalu begini. Pertama, rentang harga dibentuk. Kedua, likuiditas disapu bersih lewat pergerakan palsu. Dan baru setelah itu, yang ketiga, pergerakan yang sesungguhnya dan berkelanjutan dimulai. Tugas pertama Anda simple banget, gambar kotaknya. Kotak ini yang bakal jadi arena pertempuran untuk sesi London yang akan datang. Di langkah kedua ini, kesabaran adalah segalanya. Anda harus nunggu. Tunggu sampai harga menembus keluar dari kotak tadi. Pergerakan pertama ini, catat ya, hampir selalu cuma jebakan. Tujuannya buat ngejebak trader yang nggak sabaran di sisi yang salah. Jadi, jangan pernah masuk di breakout pertama. Nah, ini dia saatnya kita beraksi. Setelah gerakan palsu tadi terjadi dan harga dengan cepat balik lagi ke dalam kotak, disitulah sinyal kita. Logikanya sederhana, kalau harga nusuk ke atas terus balik lagi, kita siap-siap jual. Sebaliknya, kalau nusuk ke bawah terus balik lagi, kita siap-siap beli. Intinya, kita trading melawan breakout yang gagal. Begitu Anda sudah masuk posisi, disiplin itu jadi nomor 1. Pasang stop loss yang jelas, tepat di luar sumbu dari pergerakan palsu tadi. Untuk take profit, ambil yang realistis. Bisa di tengah-tengah kotak atau di sisi seberangnya. Yang penting, pastikan Anda keluar dengan untung. Oke, panduannya sudah dapat. Sekarang kita naik level. Karena nggak semua setup itu sama bagusnya kan? Sumber kami memberikan peringkat yang jelas banget tentang mana yang punya probabilitas sukses paling tinggi. Tabel ini mengkonfirmasi semua yang kita bahas. Strategi yang paling top, yang bintang 5, adalah menunggu sapuan likuiditas diikuti oleh pembalikan arah. Sebaliknya, yang paling bahaya, yaitu tadi mengejar breakout pertama yang seringnya cuma jebakan belaka. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih satu ide paling penting yang harus Anda bawa pulang dari penjelasan kali ini? Semuanya kembali ke sini. Semua gerakan palsu dan volatilitas tinggi itu bukan acak, tapi ada tujuannya. Smart money butuh memicu order stop loss untuk bisa mengisi posisi raksasa mereka. Mereka merekayasa likuiditas dulu, baru setelah itu mereka jalankan pergerakan yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Di pasar, apakah Anda yang sedang berburu likuiditas atau justru Anda yang menjadi likuiditasnya? Kalau Anda paham prinsip ini, cara Anda melihat pasar bakal berubah total. Anda bukan lagi mangsa, tapi jadi pemburunya.